perundang-undangan pun itu tidak bisa dicabut kayak gitu. Persoalan pertama adalah sah tidak pencabutan secara lisan? Tidak sah. Tidak bisa dilakukan pencabutan. Pencabutan itu hanya dapat dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang setara, artinya sesama Perpres, atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Perpres. Bisa PP, bisa undang-undang, kayak gitu. Nah, sedangkan artinya semuanya harus ada produk tertulis. Sampai saat ini kita belum menerima produk tertulis itu. Artinya, APL 3 ini masih berlaku sampai dengan hari ini. Hanya saja Presiden mengeluarkan sikap politiknya. Pada saat itu mungkin melihat kegaduhan yang terjadi ya, jadi Presiden menenangkan dengan menyatakan bahwa dia berjanji akan mencabut lampiran tersebut. Dan itu sah-sah saja, tetapi kalau secara hukum keberlakuannya belum ada. Terus kemudian persoalan pertama itu. Persoalan yang kedua adalah, bisa nggak sih kalau lampiran itu dicabut? Kan yang biasanya dicabut itu batang tubuhnya, misalnya, undang-undangnya, pasalnya. Lampiran itu adalah bagian yang tidak terpisahkan daripada batang tubuh peraturan perundang-undangan. Jadi bisa saja dicabut lampirannya. Bahkan dibatalkan penjelasannya juga bisa, tidak membatalkan batang tubuhnya. Jadi membatalkan lampiran itu bisa saja, sah-sah saja, bisa dilakukan dan mungkin untuk dilakukan. Kayak gitu. Jadi tidak salah kalau seandainya Presiden menyatakan bahwa saya mencabut lampiran, tidak mencabut perpresnya, ya bisa-bisa saja. Kayak gitu. Cuman pemahamannya adalah dicabutnya pakai apa? Nggak bisa pakai lisan, harus pakai peraturan yang setara atau yang lebih tinggi. Berarti apa namanya? Kita tunggu ya, kira-kira peraturan yang menggantikan lampiran ini apa, atau yang mencabutnya apa nanti. Oke. Sekarang ini tadi Perpres 11/2001. Sekarang kita lihat sih, kita kan happy nih, kayaknya sudah wah senang nih. Akhirnya terkabul nih cita-cita kita menjegal legalisasi miras di Indonesia. Betul nggak sih sebenarnya miras di Indonesia itu ilegal? Jawabannya adalah ketika lampiran Perpres nanti dicabut oleh peraturan perundang yang setara atau yang lebih tinggi, sehingga mengembalikan posisi awal, misalnya ya, misalnya seandainya Presiden mengembalikan posisi awal industri miras dan perdagangannya itu kepada kategori investasi tertutup seperti sebelumnya, maka bisa nggak dimaknai bahwa sebenarnya industri miras dan perdagangannya itu ilegal di Indonesia? Jawabannya tidak. Bahkan sebelum ada kisruh-kisruh Perpres ini, 11/2021, industri miras di Indonesia legal. Apa buktinya? Perpres nomor 74 tahun 2013 mengatur itu. Nah, bahkan di dalam pengertian dinyatakan bahwa minuman beralkohol itu dibedakan menjadi dua. Pertama, minuman beralkohol biasa yang kita pahami, dan kemudian minuman beralkohol tradisional, yang katanya dibuat secara tradisional dan turun-temurun, yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan. Kemudian jenisnya, ini yang saya bilang tadi, ternyata legal di Indonesia, industri minuman keras itu. Ada pada produk minuman beralkohol itu berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor. Nah, artinya kalau mau mendapatkan minuman keras, kita bertanya-tanya, satu sisi ini katanya ilegal miras di Indonesia industrinya, tapi kok kalau di toko-toko gitu atau di bar kok ada ya whisky misalnya, apalagi merek-merek dari luar negeri, atau misal cap tikus, Shopee misalnya di Nusa Tenggara Timur, kok boleh ya? Ya ini landasannya kayak gitu. Memang bisa diimpor kok, dan memang bisa diproduksi di dalam negeri. Tapi sampai saat ini saya belum menemukan ya peraturan yang secara tegas menyatakan industri ini boleh setegas Perpres 10 2021 yang kemarin heboh ya, bahwa itu dibuka untuk investasi. Saya tidak menemukan di peraturan-peraturan lama itu dinyatakan secara tegas bahwa industri baru, pengusaha baru yang mau membuka industri miras itu boleh sekarang. Enggak. Artinya dibatalkannya kemarin itu lampiran 3 itu sebenarnya adalah upaya kita untuk
menghalangi tumbuhnya industri baru. Saya siang tadi mengikuti kuliah dengan Pak Fikri Assegaf, lawyer Assegaf Hamzah and Partner. Saya tanya soal ini. Saya ngomong, katanya ilegal, tapi kok masih ada? Katanya kayak gini, jawabannya adalah tidak boleh membuat yang baru, tetapi yang sudah ada itu masih boleh jalan. Artinya kalau pabriknya masih ada sebelum berlaku dengan ini, peraturan ini ada, maka dia masih boleh beroperasi. Kayak gitu. Tapi tidak boleh dilakukan jenis, misal saya nih, tiba-tiba 2021 saya kira-kira banyak uang, terus saya mau bikin industri anggur merah deh di sekitar sebelahnya Jombang, kayak gitu misalnya. Itu nggak boleh. Katanya ya, saya juga belum menemukan ini apa namanya tuh peraturan yang jelas terkait dengan itu. Tapi ini terkait dengan izin. Nanti kita lihat di peraturan Menteri Perindustrian. Kenapa saya tidak yakin? Sejauh ini kita pahami bersama bahwa tidak boleh ada industri baru di bidang miras ini, tetapi industri lama boleh berjalan. Buktinya apa? Buktinya ini diatur di sini. Nah, pengelompokannya ada 3 nih miras menurut ini. Golongan A, B, dan C. Tergantung pada kadarnya. Kalau di bawah 5% itu A, kalau 5% sampai 20 itu B, kalau 20 sampai 55% itu C. Ada nggak di atas 55%? Tidak boleh, itu ilegal. Tidak boleh, tidak diatur. Jadi batas maksimalnya ada 55%. Masuk golongan C. Sekarang kita lihat perizinannya. Ini dalam konteks perdagangan ya. Minuman ini produksi dalam negeri hanya dapat diproduksi, ini saya katakan legal tadi, hanya dapat diproduksi oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin. Artinya untuk memproduksi miras ini dalam konteks peraturan Menteri Perdagangan ini, peraturan presiden ini harus dengan izin, yaitu izin Menteri Perindustrian. Kalau mau memproduksi, kalau mau melakukan impor atau penjualan itu harus dengan izin Menteri Perdagangan. Kalau dia mau diedarkan, misalnya kan, tentu dong kalau dagang itu nggak sekedar diproduksi, terus cita-cita mau dagang, terus nggak bisa diedarin kan nggak bisa didagangin tuh. Nah, maka untuk bisa didagangkan harus dapat izin edar, yaitu dari Kepala BPOM. Ketiga-tiganya ini adalah upaya melegalisasi industri itu. Ya, jadi selanjutnya, terus kalau sudah dilegalisasi, boleh diimpor, boleh diproduksi, boleh diedarkan, boleh didistribusikan, boleh dijual. Sekarang aturannya kayak gimana? Diatur juga dalam Perpres ini, tidak sembarang ya. Nah, diatur bahwa minuman beralkohol itu dapat dijual pada tempat-tempat tertentu, misalnya di hotel, bar, restoran, sesuai dengan perundang-undangan di bidang kepariwisataan, toko bebas bea, tempat tertentu selain tempat tadi hotel, bar, restoran itu yang ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, dan tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan, dan rumah sakit. Kemudian itu untuk minuman alkohol yang di bawah 5% tadi dapat dijual di toko pengecer dalam bentuk kemasan. Nah, tempat-tempat inilah menurut Perpres itu bisa dijual miras itu. Bukan diproduksi ya, dijual. Nah, dengan pertimbangan karakteristik daerah dan budaya lokal, kepala daerah itu dapat menetapkan pembatasan peredaran. Jadi, kalau seandainya pemerintah menganggap misalnya Aceh nih, wah, syariah Islam, enggak, jangan Aceh lah ya, karena memang sudah berbeda sistem hukumnya. Misalnya Bengkulu lah, yang sangat syar'i misalnya. Kata Gubernur Bengkulu, kata Wali Kota Bengkulu, wah nggak boleh, di hotel nggak boleh, sekalipun Perpres yang ngomong boleh, tetapi karena ada peraturan terkait dengan ini, bahwa mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal, kepala daerah boleh membatasi. Melalui apa? Perda, peraturan daerah. Nah, kemudian itu ada aturan lagi terkait dengan penjualan itu, penjualan beralkohol itu, minum beralkohol dilakukan terpisah dengan barang-barang lainnya. Kemudian, jadi nggak boleh satu rak, kayak gitu nggak boleh. Kemudian itu kepala daerah melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi. Terkait dengan penjualan minuman beralkohol tradisional. Jadi diserahkan terkait dengan minuman tradisional, beralkohol tradisional, itu diserahkan kepada kepala daerah untuk mengaturnya. Sekali lagi di mana? Di Perda. Oke, itu di Perpres. Sekarang kita lihat di Permendak. Tadi kan kalau untuk menjual, itu aturannya di Permendak. Menjual itu termasuk mengimpor, kemudian itu mendistribusikan,
kemudian itu mengecerkan, lalu menjual langsung, itu masuk ke dalam kategori menjual. Nah, kita nanya nih, apa-apa saja sih yang boleh diimpor minuman keras? Dicantumkan dalam lampiran 1 permen ini. Semakin meyakinkan bahwa ini legal loh, kayak gitu. Untuk barang-barang tertentu ya, merek-merek tertentu, selama dalam lampiran ini itu boleh. Kemudian itu aturan penjualan menurut Permendak ini kayak gimana? Ini orang per orang dilarang mendistribusikan atau memperdagangkan minuman beralkohol. Intinya adalah saya nih pribadi, wah saya mau jualan nih, jualan ciu misalnya. Oh nggak boleh. Menurut aturannya Permendak ini saya nggak boleh melakukan transaksi jual beli minuman beralkohol secara orang per orangan. Kalau saya mau, saya harus bikin badan hukum. PT kah, apakah kayak gitu. Sehingga saya bisa masuk dalam kategori berikut adalah importir terdaftar minuman beralkohol, IT, MB. Kemudian distributor, subdistributor, kayak gitu. Nah, tapi pun ada aturannya kalau saya mau menjadi bagian dari ini. Saya dilarang memperdagangkan langsung minuman itu kepada konsumen. Misalnya saya importir nih, saya beli dari Cina. Kemudian itu saya langsung jual nih, misalnya ke anak-anak himpas, nggak boleh. Harus lewat distributor, harus lewat subdistributor, lewat pengecer, baru kemudian penjual langsung boleh menjual dengan ketentuan-ketentuan. Nah, terkait dengan aturan penjualan sama seperti di Perpres tadi, ditentukan tempat menjual itu, hotel, restoran, bar. Nah, tapi kalau dijualnya di hotel, restoran, bar atau tempat tertentu yang ditetapkan kepala daerah, itu boleh langsung diminum di situ. Jadi dijual dan dikonsumsi. Ente beli, ente konsumsi di situ boleh. Nah, yang tidak boleh adalah ente beli di situ, ente konsumsi di tempat lain. Itu nggak boleh. Tempat lainnya di mana? Nanti kita lihat. Nah, pengecer atau penjual dilarang memperdagangkan minuman beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan, nah ini tambahan. Tadi kan ada peribadatan, sekolah, rumah sakit. Nah, sekarang ada kategori baru yaitu gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, bumi perkemahan, dan tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan memperhatikan kondisi daerah. Itu ya, itu yang dilarang untuk dijual. Kemudian, nah ini aturan pembelian konsumsinya. Kalau seseorang mau mengkonsumsi minuman beralkohol, itu tempatnya di mana? Tempatnya kalau mau langsung diminum tadi boleh di hotel, restoran, bar itu boleh. Mereka menjual, kita langsung minum di situ boleh. Tidak dijelaskan lebih lanjut apakah memang ada ruang khusus untuk itu atau tidak. Nah, penjelasan tentang itu tidak, tapi cuma memuat dengan ini aja. Tapi apabila dikaitkan dengan Perpres tadi sebelumnya, maka ini bisa juga dikonsumsi dalam upacara keagamaan, dalam upacara adat, dan beberapa kategori tadi, kegiatan tertentu tadi. Nah, kemudian pembelian minuman alkohol itu oleh konsumen, saya yang akan meminumnya, bukan untuk dijual lagi, saya akan meminumnya, itu hanya dapat dilayani oleh petugas atau pramuniaga. Dan saya yang membelinya ini, pembeli itu harus berusia minimal 21 tahun. Dan dengan menunjukkan kartu identitas, KTP, paspor, SIM, kepada petugas atau pramuniaga. Aturannya kayak gitu. Tapi prakteknya mungkin teman-teman bisa simpulkan sendiri ya. Nah, sekarang kita lihat di Peraturan Menteri Perindustrian nomor 17 tahun 2019. Tadi penjualan, sekarang produksi. Nah, ini yang jadi masalah kan? Biasanya investasi itu ada pada sektor produksi. Nah, disebutkan di dalam Peraturan Menteri Perindustrian ini bahwa setiap perusahaan industri minuman beralkohol wajib memiliki izin usaha industri dan pemberiannya sesuai dengan ketentuan bidang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan bidang penanaman modal. Artinya kalau kita konteks kaitkan dengan peraturan tadi, maka ini masuk ke dalam PP apa sih namanya? Perpres yang kita bicarakan barusan 11 2021 yang kemarin kontroversial itu. Maka dia tunduk pada itu. Dia masuk kategori tertutup atau terbuka. Kalau dia terbuka, ya lihat berarti semua investor boleh Kalau dia tertutup, lihat berarti tidak boleh diupayakan. Kalau dia dengan persyaratan tertentu, lihat kayak tadi berapa persen kepemilikan asing, berapa persen kepemilikan swasta, kayak gitu, nasional kayak gitu.
Nah, tapi dalam industri minuman beralkohol kan kita kemarin kata Presiden secara lisan dibatalkan. Berarti kita belum tahu nih apakah dia masuk kategori tertutup seperti Perpres sebelumnya atau dia masuk ke dalam kategori terbuka dengan persyaratan tertentu tapi persyaratannya diubah. Kita belum tahu nih karena produknya belum ada. Maka dia harus tunduk ke situ. Nah, tidak dijelaskan lebih lanjut. Apakah boleh industri baru memiliki izin ini? Tapi kalau secara selintas melalui rumusan pasal ini boleh-boleh saja selama saya mendapatkan izin untuk itu. Kayak gitu. Kemudian itu industri minuman beralkohol tradisional. Nah, ini tidak berlaku peraturan menteri ini. Jadi tidak perlu dapat izin. Jadi setiap orang melakukan kegiatan usaha hanya untuk memproduksi minuman beralkohol tradisional itu dikecualikan dari ketentuan memiliki izin usaha industri dan ketentuan terkait perubahan izin usaha industri dan tidak tunduk pada peraturan menteri ini. Jadi kalau mau memproduksi misalnya ciu, cap tikus itu nggak perlu pakai izin menurut peraturan menteri perindustrian ini. Nah, ada aturannya nih, produksi minuman beralkohol dilakukan dengan ketentuan, walaupun tidak pakai izin, tapi harus ada ketentuannya, yaitu harus diproses melalui proses fermentasi dengan destilasi atau proses fermentasi dengan destilasi. Nah, saya tidak tahu lah itu ya, tapi intinya harus melalui proses itu. Nah, kemudian dikemas secara sederhana, tidak diberi label, dan tidak dikemas untuk penjualan eceran. Tapi kalau kita lihat tadi, kalau kita lihat arak Bali itu, bagus logonya ya. Botolnya juga cantik. Kayaknya bertentangan dengan ini deh. Ya. Kemudian itu yang ketiga adalah hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan budaya, adat istiadat, dan upacara keagamaan. Boleh nggak untuk party di Pantai Kute? Nggak boleh. Memang itu budaya atau adat istiadat atau upacara keagamaan. Kalau itu dianggap party di Pantai Kute, di klub-klub itu adalah kepentingan budaya, adat istiadat, upacara keagamaan, maka boleh. Tapi kalau itu tidak dianggap, tidak dikategorikan dalam itu, maka menurut peraturan perindustrian itu tidak boleh. Tidak boleh produksi itu dilakukan untuk itu. Nah, kemudian pencabutan izin. Ini aneh, pencabutan izin. Kalau seandainya perusahaan industri minuman beralkohol itu melakukan pelanggaran di antara tiga ini, maka izinnya bisa dicabut. Kalau izinnya dicabut apa? Ya artinya dia kena hukuman mati, dia nggak bisa produksi lagi, gitu aja. Nah, apa saja sih penyebab bisa dicabutnya izin itu untuk matinya satu industri minuman beralkohol? Itu melakukan kegiatan produksi melebihi kapasitas terpasang, sebagaimana tercantum dalam izin. Jadi dalam izin itu ada kapasitas yang misalnya memproduksi misalnya 40.000 botol per hari, maka nggak boleh dia 50.000, harus 40.000. Dan berdasarkan izin ini bisa diperbarui dengan meningkatkan kapasitas produksi. Boleh, tapi memperbaiki izin menurut peraturan Menteri Perindustrian. Boleh dong, meningkat dari 40.000, 50.000, capaian 10.000, penjualan menaik 100.000, boleh. Tapi ubah izin. Kemudian melakukan kegiatan produksi minuman beralkohol selain golongan minuman beralkohol sebagaimana tercantum dalam EU yang dimiliki. Tidak boleh nih, kalau sudah misalnya golongannya A, ya produksinya A. Nggak boleh B atau C. Kalau B, ya B aja gitu. Kalau semuanya, ya semuanya. Selanjutnya, tidak melakukan kegiatan produksi selama 3 tahun berturut-turut. Jadi, anehnya di sini nih. Kalau seandainya serius pemerintah itu menyatakan alkohol itu berbahaya, dan industrinya itu, tentulah industrinya itu juga berbahaya ya, karena produk yang dihasilkan berbahaya untuk kesehatan, maka kan senanglah harusnya kita ya, kalau seandainya pabrik itu tidak berproduksi selama 3 tahun. Lah ini malah diancam dicabut izinnya kalau nggak berproduksi selama 3 tahun. Seolah-olah pemerintah tuh, ayo produksi terus, jangan sampai kamu vakum selama 3 tahun, nanti saya cabut loh. Gitu. Ini agak-agak misalnya, atau interpretasi saya sendiri. Saya nggak tahu tuh. Kemudian itu, oke, sekarang kita ke perka BPOM. Udah ya? Mohon maaf Bang Dona, ini waktunya udah habis ya. Oh gitu? 10 menit. Wah. Oke, nanti ya, boleh sangat seru sekali ya. Oke, nanti boleh di kolom tanya ya. Boleh. Oke, sip.